Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah bahas tentang wajibnya harta itu, bahkan zakat harta itu bahkan diambil, ya, harta itu diambil, ditagih kalau bahasa kita. Hadis berikutnya ini dari Tirmizi, riwayat Tirmizi, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man istabada malan, istabada itu mustabada ya, istabada da bukan za, salah ada istabada, apa istabada ini, istabada perdagangkan maksudnya. Lain maknanya dah. Man istabada malan, barang siapa yang memperdagangkan hartanya. Ada yang memaknakan ini termasuk berupa emas. Jadi harta dagangan, maksudnya harta dagangan. Jadi siapa yang punya harta dagangan, jadi perdagangan yang besar ini terutama. Ada yang memaknakan di sini juga emas. Siapa yang nyimpan emas juga bisa jadi. Pada zakat alaihi, maka dah ada zakat atasnya. Pada zakat alaihi, maka dah ada zakat atasnya. Jangan diputus batas ini hadisnya. Kalau putus hadis ini berarti dia kata zakat perdagangan sama emas. Teruskan, makanya sering yang galak mutus-mutus, ngembek-ngembek, nyomot-nyomot dalil itu diputus-putus. Kalau batas ini baik, pada zakat alaihi, maka udah kata zakat atasnya. Gawat. Fala zakat alaihi, maka udah ada zakat atasnya, hatta yahula alaihi haulu, sampai hingga atau lewatnya atas harta tadi, perdagangan tadi, termasuk juga emas di dalamnya, adalah 1 tahun. Baik, ini menjelaskan tentang salah satu syarat wajib zakat. Jadi syarat terkena kewajiban zakat, terutama harta, diantaranya pertama Islam, syarat wajib zakat. Jadi kalau orang Islam wajib keluar zakat, kalau bukan orang Islam tidak wajib, ya. Kedua, harta milik sendiri. Jadi siapa yang punya harta, hartanya itu apa namanya, utuh punya dia, bukan boleh berutang, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat. Yang dipermasalahkan misalnya ada orang yang punya harta duit 200 juta, tapi 200 juta ini boleh berutang, ya, dicicil. Sekarang kan lemaknya datang-datang, apalagi ASN, rebut uang datang, nawari kalau 250 juta pak, lumayan pak, banyak, lumayan apa, mayarnya mending utang, ya, tidak apa-apa pak, waktunya panjang, 10 tahun mayar 250 juta, ya, kali-kali 10 tahun tuh 250 juta bisa jadi lebih dari 300 juta mayarnya, bahkan hampir 2 kali lipat. Yang bergaji pas-pasan, kalau potong sebulan 3,5 juta, bergaji 4 juta, tinggal 500.000. Disitulah bayar listrik, disitulah beli pampers, beli susu. Dikira dia lemak dia. Bapak mau beli mobil, bapak mau rehab rumah, mana beli mobil, rumah belum ada disuruh beli mobil, nak rehab rumah, jadilah sekarang. Apalagi lemahlah janji ke pemerintah kan, bagi bakal dikasih rumah kan, bayar tapera kan, sebanyak 80 tahun yang akan datang. Nah, harta ini harus milik sendiri utuh. Maka sebagian ada ngata ulama tegas tidak wajib zakat karena jatuhnya duit itu boleh berutang. Atau wong nitip, Lukman misalnya nitip kayak sama Uhim, komandan aku nitip duit 200 juta. Wes, jangan diubah-ubah.
Jangan diucak-ucak, terserah kau nak dikucak. Sementara tahunya aku pas ngambil kaget setahun, duit itu tuh siap kemudian. 200 juta. 200 juta itu selama setahun itu punya uang. Yang wajib mengeluarkan bukan Ohim, tapi yang punyanya siapa? Si Lukman. Uji Lukman, biarlah dia 200 juta itu kau pegang dulu. Dia aku ngeluarkan zakat 2,5%-nya, kaki aku yang ngeluarkan nominalnya. Kau udah usah keluarkan. Kau pakailah baik. Aku baik hati dengan kau. Iya. Akhirnya dipakai Ohim kawin dulu. Pas Lukman nak kawin, mana duit? Habis. Nggak tahunya terbangun tidur. Mimpi. Harta milik sempurna punya kita dewek. Yang ketiga, syarat wajib keluar zakat tadi adalah cukup nisab. Ya. Mana tadi? Jadi syarat wajibnya tadi pertama Islam. Syarat wajib zakat. 1 Islam. 2 apa tadi? Harta milik sendiri, sempurna milik sendiri. Ketiga, cukup nisab, sampai nisab. Yang keempat, haul. Yang kedua nisab. Nisab itu adalah standar batas kena zakat. Nisab. Jadi nisab itu batas kena zakat. Ambang batas kena zakat harta. Baik perdagangan maupun emas. Jadi mal. Sifatnya sifat zakat harta. Nah nisab ini ditentukan dengan aturan kadar yang sudah ditetapkan. Ada beberapa hadis yang belum kita bahas. Di situ dijelaskan tentang nisab uang emas, perak, dinar, termasuk di dalamnya kaget masalah peternakan. Nah, jadi ini bahas tentang peternakan. Hadisnya panjang-panjang di situ. Kita bahas global we. Ya. Nah untuk peternakan kaget ada jumlah sekian. Jumlah sekian terutama yang kena zakat itu kan unta, kerbau, sapi, sama kambing. Ayam tidak. Ayam kena kalau sudah ribuan. Tapi sifatnya ayam tadi bukan peternakan, kayak balik ke perdagangan. Ya. Sama nisabnya. Ada pendapat ulama mengatakan secara umum nisab emas itu nisab harta itu nilainya emas 83 gram. 93 gram. 93,4 gram. Ada yang mengatakan 93,4 gram. Ini umum, pendapat umum. Kalau dikali-kali satu suku itu 6,7 gram. Satu suku. Berarti kalau 93 gram berapa suku? Ayo yang pintar-pintar matematika we. Ini hukum apa ini? 13,5 tak maksudnya? 93,4 dibagi 6,7. Apa itu? Sekitar 13 ya. 13,5 sampai 14. Inilah nisab emas. Jadi harta perdagangan itu setelah ditotal setahun melebihi nilai nisab emas dari 14 atau 13,5 suku tadi. Tapi jualannya jualan besar, jualan sosis tidak. Sosis yang warung duit kok kulkas tidak. Karena Ustaz kena Ustaz zakat jual sosis. Ya duit kok anunya apa kulkasnya. Ya. Oh,
itu tidak mungkin lah ini untung berapa. Kadang-kadang ada yang laku, kadang-kadang 3 hari kata yang beli. Habis di kopi baik. Oh tidak, itu perdagangan besar. Jadi perdagangan besar. Lama mengatakan asetnya ditambahkan selama setahun ini tadi nilai asetnya, bukan sekedar keuntungan juga ya. Jadi nisabnya tadi masuk berupa aset. Aset itu berupa modal dan keuntungan. Jadi modal dan keuntungan setelah setahun dijumlahkan nilainya melebihi batas ambang 13,5 suku. Coba kita duitkan sekarang. Sesuku sekarang berapa? 73. Sejuta? Sesuku. Segramnya sejuta nih. Wih banyak. 7 juta. Satu suku. Nah anak kawin. Minta 10 suku loh kawan. 7. Bukan, jangan laju kecil hati orang kawin itu loh dia pikir. Nah, 7 juta. 7,5 ya? Oke, 7,5 lah. Kalau 13,5 suku berapa? 7,5. Kalikan. 13,5 dikali 7. 100? 101 juta. 101 juta. Masya Allah. Hah? Iya. Mama, ini cara nulis ini lagi penting. Nah, taruh kelas. Kita cara. Iya. Oh, ini 101. Nah, 100 juta lah taruh kelas. Benar dah nulisnya lagi saruh. Benar? 101 juta. Wih besar nih kan sekarang ini duit kalau orang kawin ini 10 suku mati 75 juta lantak kau mundur. Nah kau sembelih lah deh, aku ada setengah suku nih lah. Galak apa ya udah galak sudah. Iya. Paksa kawin lari deh ke rumah Ustaz Amrul baik. Sudah ijab kabul deh selesai. Muhammad Bolu slow yang serumi situ. Jangan khawatir, rezekinya ada. Ngundang budak majelis. Rezekinya ada yakin. Ya. Jangan kita hitung-hitungan zakat ini mulai dak ajak tidur malam. Ya Allah orang sarwe itu puji. Jangan yakin insyaallah ya. Insyaallah. Perempuan yang baik itu dia tidak akan memberatkan calon suaminya ketika menikah. Nah, kalau kamu ketemu calon istri kaget yang dia basingnya kajinya. Kamu lanjut 10 suku jadi 15 suku jadi paling kecil Kak. Atau sesuai dengan nama aku lah Kak, aku udah minta banyak. Siapa namanya? Intan Permata Sari. Intan Permata Pulau Ning Utar. Nah jadi penghitungannya inilah haulnya berarti aset kita melebihi dah ini dalam perdagangan tadi. Setelah setahun dihitung asetnya tadi lebih dari 100 juta, 500 juta. Jual sosis. Ya, frozen food. 500 juta di Rio. Wajib keluar ke zakatnya itu. 2,5%. 2,5%. Nah, setahun bagi-bagikan dengan fakir miskin dan udu amfa. Ya, bagikan sih kalau saya uang 100.000. Nah, jadi itu cara menghitung. Maka belum ada keluarnya harta tadi hatta yahula alaihi al-haul, sesuai hadis ini. Sampai lewat atasnya 1 tahun. Kalau belum 1 tahun sudah melebihi nisabnya batas ambang kena zakatnya, dia belum wajib mengeluarkan zakat.
Sudah 1 tahun, batas haulnya sudah memenuhi persyaratan, lewat 1 tahun, tapi nisabnya tidak memenuhi syarat. Jadi kamu yang nyimpan emas yang lebih dari 13 suku setengah itu, jangan disimpan baik. Ya, apalagi bibi yang viral itu. Di sini gelang kalau mau emas dalam banyak zakat bibi itu. Lemak jadi anak angkat bibi itu dia. Emas kalau sini. Ya Allah. Nah, jadi ini menjadi salah satu dalil menurut ulama, sudah diolah dalam urusan fikihnya dari ulama-ulama ahli fikih. Berdasarkan dalil ini, maka syarat daripada keluarnya harta perdagangan, termasuk juga emas dan harta lain, termasuk duit. Yang punya tabungan di BNI, kalau punya duit 300 juta yang keluar ke setahun, karena nisabnya berapa ya? Berapa? 100 juta. Artinya aku tidak kena zakat. Tidak sampai duit aku. 100 juta. Kurang sejuta. Kurang 100.000. Nah, yang mah itu tuh pelit ego mulu. Yang mah itu kurang 2.000 lah, jadi agak berdekat. Ustaz, aku ini kurang 2.000 Ustaz. Lah lewat haulnya, nisabnya 101 juta. Duit aku nih kena admin BNI pula, banking lah sekitar 17.000, jadi tak baca usah keluar. Oh, itu anak mati kancang gue itu. Ya, jadi itulah. Maka di balik harta yang dizakat itu keberkahan, berkah itu bertambah baiknya. Kalau kamu bingung nak ngitung zakat, kayak temui aku kayak. Aduh, kena admin lah pakai dikit-dikit. Nah, minimal pertambah kahar ya, telok bebek gitu. Nah, jadi itu cara menghitung. Kalau dihitung-hitung ternyata 2,5% itu dikit nian itu. Dari 1 juta tuh cuma 25.000. Bayangkan 1 juta tuh cuma 25.000. Kali berapa juta kan? Kalau 1 juta 25.000. Berapa banyak di 25.000 itu? Beli model mangdung berapa bungkus dapat 25.000? 3 bungkus teman. Tidak baca nambah mie itu. Model murni itu, apalagi tambah nasi tidak baca itu. Banyak putih, banyak dicerek itu sudah. Saking dikitnya. Jadi kalau ada orang berat meninggalkan membayar zakat mal, itu sudah kelewatan yang bakhilnya. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan diperangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu diperangi. Karena begitu mereka tidak mau enggan mengeluarkan zakat, dan ini termasuk salah satu penentangan dengan syariat. Mari kita bahas bahwa harta itu diambil, ditagih, ya, didaftarkan bahwa orang yang wajib bayar zakat itu didatangi malahan. Saking pentingnya zakat itu. Ya, bukan berarti memaksa, tapi ini kewajiban. Ada jalannya kita untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kaya yang punya harta untuk mengeluarkan zakatnya. Jangan dikira ini banyak paham tentang ini. Banyak orang tidak paham. Ya. Terus kok lagi berzakat itu tidak mesti bulan Ramadan. Nah, berdasarkan hadis ini, zakat itu tidak mesti bulan Ramadan. Kalau sudah sampai hatta yahula alaihil haul, itu kan sampai sudah lewat setahun. Hitungannya ingat, hitungannya bulan Hijriyah, bukan bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, bukan. Kita punya duit bulan Rabiul Awal, duit kita sekian, 1446 Hijriah. 1447 Hijriah, duit kita sudah melebihi dari nisab, tabungan kita, atau perdagangan kita, atau harta kita, atau emas kita. Maka setahun inilah yang dinamakan dengan haul. Tidak mesti Ramadan keluar.
Kalau sudah sampai setahun meskipun belum bulan Ramadan, wajib keluarkan zakatnya. Ada yang nambah Ustaz, bulan Ramadan itu kalau punya uang yang perlu. Tapi sebelum itu sisihkanlah. Sisihkanlah. Ya. Kalau bisa Ramadannya walaupun tidak keluar zakat, kita bersedekah baik. Karena zakat sudah dikeluarkan di awal ketika sudah sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat. Jadi niatlah mudah-mudahan jadi wong kayu kayak. Biar pajak berzakat, tidak. Biar pajak bersedekah. Nah, ini aturan hukum. Bagaimana dengan hukum zakat-zakat yang tidak memenuhi persyaratan 4 ikutnya tadi, ini belum sampai haulnya, ya itu lain bahasannya. Dalam bahasan kontemporer kayak di situ ada fikihnya, fikih yang khusus bahas itu. Karena ada beberapa uang itu tidak sampai setahun duitnya sudah melebihi nisab dapat. Sekali dia naik panggung dapat duit 200 juta. Naik 200 panggung sekali 200 juta. Main hadro. Di Dubai main hadro. Wajib dah keluar zakat. Belum setahun itu. Tapi melebihi nisab itu. Nah itu. Ya. Yeah. Iya main di Dubai, cuman bawa alat pakai pick up. Mengkumis supir, kamu dipucuk. Di pucuk salon, pucuk ke Dubai tidak apa-apa, 200 juta ada. Absurd ya. Nah itu yang dibahas oleh ulama kaget ya. Apakah memang harus dia keluarnya berdasarkan nisab, berdasarkan haul, karena sudah melebihi nisab setahun. Nah, itu ada bahasannya kayak. Maka kakek keluarlah kakek ada istilah dengan zakat profesi apa-apa, wallahu alam. Sejauh ini standarnya hukum dasarnya bahwa zakat mal itu ya, ini dulu awalnya tadi. Hatta yahula alaihil haul. Ya, fala zakata alaihi. Tidak ada zakat atasnya hatta yahula alaihil haul. Sampai masuk dia lewat dari satu tahun. Nah, itu kayak ada bahasannya. Meskipun ada beberapa pertentangan tentang zakat profesi dari ulama. Ya. Satu sisi ulama mengatakan tidak masuk itu karena memang tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau dia memang yang model tadi bisa jadi. Tapi kalau pegawai negeri wajib setiap bulan ditarik oleh pemerintah 2,5%. Alasannya zakat profesi. Zakat profesi apa? Waya gaji cuman 45 juta. Taruh kelak tukin atau tambah sertifikasi 5 juta. Jadi 10 juta. Cukup tak dia sudah nisabnya? Belum, 10 juta dengan 100 juta 10 kali lipat. Tidak bisa. Dulu sempat ada polemik itu di pemerintahan, di masyarakat. Masuk aku nanda tangan, tidak setuju itu. Ya. Bersiso lagi tak duit itu tadi. Bang lewat baik. Kena zakat pula. Tidak itu. Zakat tak sekejam itu zakat. Zakat tak sekejam itu. Syariat zakat itu justru bentuk keadilan, pemerataan. Nah, itu disitulah letaknya zakat. Lawung yang tak punya tak bisa. Ya. Wong yang pas-pasan dapatnya tidak bisa nak keluar zakat. Berdagang juga tadi. Goya-goya jual frozen 2 box. Nak kena zakat mana baca. Dari mana tarian hukumnya itu. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak cukup, nak dikeluarkan zakat. Maka lebih adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan itu. Maka jatuh hukum berlaku juga bahwa ketika harus keluar zakat sampai batas nisab dan haulnya. Allah.